Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran online mata pelajaran IPA di pertemuan yang kedua dari pembelajaran materi. Pertemuan kemarin kan kita pembelahan sel, sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk membaca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kecerdasan, dan juga konsentrasi untuk mendengarkan materi kita kali ini. Ya, ini masih di bab 1 ya, di sistem reproduksi pada manusia. Ini kompetensi dasarnya. Kemarin kita ke pertemuan pertama, ini proses pembelahan sel. Sekarang kita ke sistem reproduksi manusia. Materi yang minggu kemarin itu adalah pembelahan sel. Sekarang kita lanjut ke struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Kenapa sih kita harus melakukan reproduksi? Apa itu reproduksi? Reproduksi itu adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kenapa kita harus melakukan reproduksi? Yaitu untuk mempertahankan atau melestarikan jenis. Kalau manusia berarti untuk mempertahankan atau melestarikan jenis kita sebagai manusia. Nah, di sistem reproduksi manusia ini ada organ reproduksinya, kita dibedakan menjadi dua, yaitu ada pria dan ada wanita. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa atau sperma dibentuk di testis. Kemudian wanita akan menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Sekarang kita mulai ke yang pertama, yaitu yang pada pria. Organ reproduksi pada laki-laki dibedakan menjadi dua, yaitu ada alat reproduksi luar dan ada alat reproduksi dalam. Apa itu alat reproduksi luar? Alat reproduksi luar itu berarti dia terdapat di bagian luar tubuh sehingga dapat diamati secara langsung. Terdiri dari penis dan skrotum. Nah, apa itu penis? Penis ini adalah merupakan, ini penis, kemudian ini adalah yang bagian luarnya itu adalah skrotum atau yang biji-biji itu. Nah, itu skrotum namanya yang kelihatan dari luar. Penis ini adalah merupakan organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai jalan keluarnya sperma dan urin ke luar tubuh. Nah, penis ini ada 3 bagian, yaitu ada kepala, batang, dan pangkalnya. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupi kepala penis yang disebut namanya adalah preputium. Dan kulit tersebut yang biasanya diambil pada saat melakukan sunat, ya, namanya preputium. Kemudian apa itu skrotum? Skrotum atau kantung zakar merupakan organ yang terdiri dari sepasang dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis dan untuk melindungi testis. Jadi skrotum ini memiliki struktur yang berlipat-lipat dan berwarna gelap. Pada skrotum terdapat otot kremaster yang dapat menyebabkan skrotum ini mengkerut atau mengendur. Jadi otot kremaster ini terdapat pada skrotum ini, fungsinya untuk mempertahankan suhu testis tetap optimum untuk kehidupan sperma. Jadi apabila otot kremaster ini berkontraksi, maka akan mengangkat testis mendekat ke tubuh. Jika suhu testis akan diturunkan, maka otot kremaster akan berelaksasi dari testis dan akan menjauhi tubuh. Ini adalah alat reproduksi luar pada laki-laki.
Kemudian bagaimanakah alat reproduksi dalam? Apa itu alat reproduksi dalam pada laki-laki? Yaitu terletak di bagian dalam tubuh dan hanya dapat diamati melalui prosedur medis. Yang terdiri dari ada yang namanya testis. Testis ini yang di dalam skrotum ini testis ya. Testis ini terdiri dari 2 buah yang terletak di dalam skrotum, sehingga disebut juga buah zakar. Fungsinya testis ini adalah untuk membentuk dan menghasilkan sel spermatozoid. Di dalam testis juga dihasilkan hormon testosteron yang mempengaruhi perkembangan kelamin sekunder pada laki-laki dan sikap mental seorang laki-laki. Nah, hormon testosteron ini adalah untuk nanti adalah perkembangan sekunder pada laki-laki seperti tumbuhnya zakun itu. Nah, itu adalah perkembangan sekunder pada laki-laki. Kemudian yang kedua ada saluran sperma, terdiri dari epididymis. Ini epididymis ini yang di atasnya testis. Kemudian vas deferens. Vas deferens ini yang jalur ini vas deferens. Kemudian uretra. Uretra ini berarti di sini. Nah, apa itu epididymis? Epididymis ini adalah saluran yang berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 7 meter yang menghubungkan testis dengan vas deferens. Epididymis ini fungsinya sebagai tempat untuk menampung sementara sel sperma dan sebagai tempat pematangan sperma. Kemudian apa fungsinya apa itu vas deferens? Ini adalah saluran setelah epididymis yang akan mengangkut sperma menuju ke vesika seminalis. Nah, ini vas deferens. Ini vesika seminalisnya. Vas deferens ini akan menghasilkan sekret atau kelenjar. Kelenjar tersebut ada kelenjar prostat, kelenjar Kupffer, dan ada vesika seminalis. Kemudian apa itu uretra? Uretra atau saluran ejakulasi ini merupakan saluran yang terletak di dalam penis. Nih, saluran uretra ini terdapat di dalam penis. Uretra ini fungsinya sebagai tempat keluarnya sperma dan sebagai tempat keluarnya urin. Pada laki-laki hanya terdapat 1 saluran dan 1 lubang untuk pengeluaran sperma dan urin. Nah, dari yang di vas deferens ini menghasilkan sekret atau kelenjar. Nah, kelenjar reproduksi ada namanya vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar Kupffer. Ini kelenjar prostat di sini, kemudian kelenjar Kupffer, kemudian vesicula seminalis. Nah, masing-masing dari kelenjar reproduksi ini fungsinya untuk menghasilkan hormon-hormon reproduksi. Nah, vesicula seminalis ini terletak di belakang kandung kemih. Dinding dan vesika seminalis ini menghasilkan cairan kental berwarna kuning yang di dalamnya terdapat mukus, gula fruktosa, enzim koagulasi, asam askorbat, dan prostaglandin. Gula fruktosa yang dihasilkan oleh vesicula seminalis ini sebagai sumber energi bagi sperma. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Nah, ini kandung kemih ya. Ini kelenjar prostatnya. Berfungsi untuk menghasilkan cairan basah atau cairan semen untuk melindungi sel sperma dari gangguan luar. Kelenjar prostat ini merupakan pertemuan antara saluran uretra dengan vas deferens. Kemudian kelenjar Kupffer, ini kelenjar Kupffer atau kelenjar bulboeretral. Kelenjar Kupffer atau kelenjar bulboeretral terletak di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini fungsinya untuk menghasilkan lendir alkalis yang dibutuhkan untuk menetralkan urin yang tersisa dalam saluran kandung kemih sehingga dapat menjaga kerusakan sperma akibat lingkungan yang terlalu asam. Ya, jadi sperma ini sifatnya adalah basa. Nah, ini adalah alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam pada laki-laki.
Nah, bagaimanakah proses pembentukan sperma atau namanya adalah spermatogenesis? Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma melalui pembelahan sel secara meiosis. Jadi proses spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis terjadi melalui beberapa tahap. Ada spermatosinogenesis, ada meiosis, dan ada spermiogenesis. Spermatosigenesis ini mengalami pembelahan secara meiosis berkali-kali dan menghasilkan sel spermatosit primer. Nutrisi yang dibutuhkan oleh spermatogenia ini untuk membelah diri didapatkan dari sel Sertoli. Kemudian terjadilah proses meiosis. Jadi spermatosit primer ini akan memasuki meiosis yang pertama, melakukan pembelahan dan menghasilkan dua sel anak yang dinamakan spermatosit sekunder. Nah, ini spermatosit sekunder dua anakan. Spermatosit sekunder bersifat haploid atau N dan akan membelah lagi dalam fase meiosis 2 untuk menghasilkan 4 buah spermatid. Jadi spermatosit sekunder ini dua ini membelah masing-masing menjadi spermatid. Jadi yang 4 ini adalah spermatid. Nah, 4 sel spermatid ini yang dihasilkan melalui pembelahan meiosis selanjutnya akan bergerak menuju saluran epididymis dan akan mengalami pematangan. Pematangan sel spermatid ini akan menghasilkan 4 sel spermatozoa. Jadi masing-masing jadi menghasilkan 4 sel spermatozoa. Jadi proses spermatogenesis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada hormon pertumbuhan, hormon LH, hormon FSH, suhu, dan adanya penyakit yang mempengaruhi laju pembentukan sel sperma. Nah, ini adalah spermatogenesis. Ini adalah proses pembentukan sperma yang ada terjadi di laki-laki. Sekarang bagaimanakah di organ reproduksi pada perempuan? Organ reproduksi pada perempuan dibagi menjadi dua, seperti tadi yang laki-laki ada alat reproduksi luar dan ada alat reproduksi dalam. Kita mulai ke alat reproduksi luar. Alat reproduksi luar disebut juga vulva, namanya terdiri dari ada mon pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Nah, ini bagian luar adalah vulva, ada mon pubis, ada klitoris, ada labia mayor, ada labia minor. Nah, ini adalah alat reproduksi luar pada wanita. Dan alat reproduksi dalam terletak di bagian dalam tubuh dan hanya dapat diamati melalui prosedur medis. Terdiri dari ada ovarium, kemudian ada saluran reproduksi. Ya, ovarium itu, ini adalah ovarium ya. Ovarium ada dua. Ovarium berjumlah sepasang pada perempuan ini terletak di dalam rongga perut bagian bawah. Bentuk dari ovarium seperti telur dengan ukuran 4x3x2. Ovarium ini fungsinya sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Di dalam ovarium terdapat kumpulan sel-sel yang disebut namanya folikel. Nah, folikel ini terjadilah proses pembentukan sel ovum. Kemudian, sesudah dari ovarium ini maka ada namanya saluran reproduksi, atau ada namanya yang pertama ada tuba falopi atau opiduk atau saluran telur nama lainnya. Nah, di tuba falopi, opiduk atau saluran telur ada saluran reproduksi yang memanjang ke arah samping dari uterus
Nah, tuba Fallopi ini fungsinya adalah sebagai tempat bertemunya sel sperma dan sel ovum yang disebut namanya adalah fertilisasi. Nah, tuba Fallopi ini fungsinya dia untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Tuba Fallopi memiliki beberapa bagian, diantaranya ada pars ampularis, pars ismica, pars interstialis, dan infundibulum. Nah, infundibulum, nah ini adalah infundibulum ya. Ini yang ada kursor ibu tunjukkan. Nah, infundibulum ini adalah merupakan bagian yang berbentuk corong dan letaknya berdekatan dengan ovarium. Nah, pada bagian infundibulum ini terdapat fimbria yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovariumnya. Kemudian kita lanjut dari tuba Fallopi, kita masuk ke rahim atau uterus. Lihatin kursor ibu. Rahim atau uterus ini adalah sebagai fungsinya sebagai tempat perkembangan sel zigot menjadi embrio. Rahim dilindungi oleh 3 macam lapisan dinding, yaitu ada lapisan perimetrium, kemudian lapisan miometrium, kemudian lapisan endometrium. Perimetrium ini adalah lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung uterus. Miometrium ini adalah lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Kemudian endometrium ini adalah lapisan terdalam yang kaya sel darah merah. Jadi lapisan endometrium berperan sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi dan meluruh menjadi darah menstruasi ketika sel telur ini tidak dibuahi. Jadi ketika akan terjadi embrio atau janin ya yang di dalam perut wanita ini, maka akan menempelnya di dinding endometrium. Tetapi ketika tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium ini akan meluruh beserta ovum yang tidak dibuahi. Ini akan menjadi namanya yang setiap bulan itu adalah menstruasi. Kemudian sesudah dari uterus ini di sini ada serviks atau ini adalah leher rahim. Kemudian dari leher rahim ini ada vagina. Nah, di vagina ini dari serviks ke vagina, ini fungsinya sebagai kopulasi pada wanita. Jadi vagina ini merupakan jalan keluarnya janin pada saat dilahirkan. Jadi vagina tersusun atas otot elastis yang dilapisi selaput membran atau selaput darah atau himen. Jadi sebelum proses kelahiran, vagina berukuran sekitar 8-10 cm, kemudian dapat melebar seukuran janin pada saat proses melahirkan. Nah, ini adalah alat-alat reproduksi luar dan dalam pada wanita. Bagaimanakah terjadinya ovum? Siklus menstruasi dulu berarti kita ya. Siklus menstruasi ini adalah merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim, yaitu tadi namanya apa? Endometrium. Jadi apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Kemudian siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, ini adalah fase-fase menstruasi. Ada fase menstruasi, ada fase folikular atau praovulasi, kemudian ada fase ovulasi, kemudian ada fase pasca ovulasi atau luteal fase. Nah, ini adalah siklus menstruasi pada wanita. Jadi pada fase menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga corpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Corpus luteum ini akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron.
Nah, turunnya kadar estrogen dan progesteron akan menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Kemudian fase praovulasi itu atau proliferasi terjadi, atau folikel fase terjadi pembentukan folikel primer yang mengelilingi oosit primer di dalam ovarium. Nah, fase praovulasi ini dipengaruhi oleh hormon FSH. Folikel primer dari oosit primer akan tumbuh menjadi folikel the graft. Nah, folikel primer menjadi folikel the graft atau folikel sekunder. Nah, folikel akan melepaskan namanya adalah hormon estrogen. Jadi FSH dan estrogen. Hormon estrogen ini akan menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding rahim atau endometrium. Kemudian terjadi sesudah fase praovulasi atau fase folikel, kemudian jadi fase ovulasi. Fase ovulasi ini adalah fase di mana sel ovum melepaskan diri sehingga menuju ke saluran oviduk. Pelepasan ovum dari ovarium tersebut dipengaruhi oleh peningkatan hormon estrogen. Jadi jika hormon estrogen meningkat, maka FSH akan menurun. Jadi estrogen meningkat, FSH menurun sehingga menyebabkan hormon LH meningkat. Jadi LH-nya meningkat. Hormon LH-nya. Nah, peningkatan hormon LH ini akan merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel the graft. Oosit sekunder dari folikel the graft ini akan siap untuk dibuahi atau menjadi sel ovum yang sudah matang. Kemudian ketika sudah terjadi fase ovulasi, apabila tidak ada terjadinya fertilisasi, nah, oosit sekunder yang terdapat di dalam folikel the graft akan keluar dari folikel the graft menjadi fase sesudah ovulasi. Dari folikel the graft menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Progesteron ini akan membantu kerja estrogen dengan menebalkan dinding uterus dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium. Jadi proses pasca ovulasi tersebut akan berlangsung dari hari ke-14 sampai hari ke-28. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka korpus luteum ini akan berubah menjadi korpus albikan. Jadi korpus albikan ini akan membuat konsentrasi hormon estrogen dan progesteron ini akan menjadi rendah. Jadi pada kondisi tersebut, hipofisis akan menjadi aktif untuk memproduksi FSH dan LH sehingga fase pasca ovulasi akan tersambung dengan fase menstruasi kembali. Jadi sesudah ini menjadi korpus luteum, korpus albikan. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka kembali lagi menjadi ke menstruasi hari pertama. Itu adalah proses menstruasi. Nah, kemudian bagaimanakah cara proses pembentukan ovum atau oogenesis? Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel ovum melalui pembelahan sel meiosis. Proses oogenesis terjadi di dalam ovarium, tepatnya di dalam folikel. Tahap-tahap dalam proses oogenesis ini sebagai berikut. Proses pembentukan ovum atau oogenesis yang pertama adalah dimulai dari sel primordial yang akan melakukan pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan sel oogonium. Jadi dia adalah diploid. Nah, sel oogonium ini akan mengalami mitosis membentuk oosit primer yang
bersifat diploid. Oosit primer ini akan memasuki meiosis yang pertama, membelah dan menghasilkan dua sel anak yang berbeda. Meiosis, dua anak yang berbeda. Dua sel anak hasil meiosis ini ada yang berukuran besar yang disebut namanya adalah oosit sekunder. Ini oosit sekunder. Kemudian ini adalah badan polar 1. Oosit sekunder dan badan polar 1 akan memasuki meiosis kedua yang masing-masing menghasilkan satu sel. Kemudian badan polar 1 akan membelah menjadi dua sel polosit sehingga oosit sekunder akan membelah menjadi dua, yaitu ootit dan badan polar 2. Ini ootit dan badan polar 2. Badan polar 2 dan dua sel polosit akan mengalami reduksi sehingga hanya satu sel yang akan digunakan untuk sistem reproduksi, yaitu ootit ini. Jadi ini akan mengalami reduksi. Jadi badan polar 1 dan badan polar 2 ini akan mengalami reduksi. Badan polar 1 jadi dua sel polosit, kemudian oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan menjadi ootit dan badan polar 2. Nah, badan polar 2 dan dua sel polosit yang tadi, yang badan polar 1 akan mengalami reduksi sehingga hanya satu sel yang akan digunakan untuk sistem reproduksi, yaitu ootit. Sehingga sel ootit yang telah mengalami pematangan namanya disebut sel ovum dan sifatnya adalah haploid. Jadi semua sel pada kelamin, sel sperma dan sel ovum itu sifatnya adalah haploid. Nah, proses oogenesis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada hormon LH, fungsinya ini adalah untuk merangsang terjadinya ovulasi, yaitu pelepasan sel ovum dari ovarium ke tuba Fallopi. Kemudian hormon FSH berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Kemudian estrogen, fungsinya untuk menimbulkan sifat kelamin sekunder pada perempuan. Sifat kelamin sekunder pada perempuan misalnya suaranya jadi lebih nyaring, kemudian bertambah besar payudara. Nah, itu adalah sifat sekunder. Kemudian ada progesteron, fungsinya untuk menebalkan dinding endometrium. Nah, itu tadi adalah proses pembentukan ovum atau oogenesis. Kemudian apa itu fertilisasi? Fertilisasi ini adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur ovum yang sudah matang. Jadi tadi yang siklus menstruasi ini adalah kalau sel telur yang sudah matang, ovumnya itu sudah matang, tidak dibuahi, maka akan terjadi siklus menstruasi. Tapi kalau dibuahi, maka namanya adalah fertilisasi. Jadi fertilisasi ini adalah ketika ovulasi terjadi pengeluaran sel telur oosit dari ovarium, maka fertilisasi akan terjadi di tuba Fallopi, perleburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga akan terbentuknya zigot. Jadi sel sperma akan bertemu dengan sel telur. Kemudian pembelahan, satu sel zigot ini akan membelah menjadi dua, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Nah, terjadi pembelahan di tuba Fallopi. Kemudian pembelahan lanjutan zigot ini akan terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang namanya disebut morula. Nah, di sini morulanya. Sudah di rahim. Nah, morula ini akan terus mengalami pembelahan sehingga terbentuklah blastosit. Blastosit ini akan selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut namanya adalah proses implantasi atau penempelan. Nah, ini adalah blastosit akan mengalami implantasi, mengalami penempelan di uterus. Nah, itu namanya adalah kehamilan atau fertilisasi. Nah, bagaimana caranya ketika ketemu dengan ini? Terjadi fertilisasi ini dikarenakan adanya pergerakan sel sperma. Jadi sel spermanya yang dari vagina akan menuju ke tuba Fallopi.
maka akan bertemulah dengan namanya adalah sel ovum. Nah, ekor sperma ini, di sperma ini kenapa dia bisa bergerak? Ada ekor spermanya berfungsi sebagai alat gerak sehingga sel sperma dapat berenang di dalam vagina menuju tuba Fallopi. Nah, akrosom yang terdapat di kepala sperma memiliki enzim yang dapat menembus dinding sel ovum. Nah, jadi di sperma ini ada namanya akrosom untuk bisa menembus dinding sel ovum. Kemudian inti sel sperma akan masuk dan melebur bersama inti ovum. Nah, ketika sudah terjadi blastosit ini mengalami implantasi, maka embrio itu akan tersebut melakukan pembelahan sel sehingga terus tumbuh dan berkembang. Keadaan seperti ini disebut namanya adalah gestasi atau kehamilan. Jadi ketika sudah menempel atau implantasi ke uterus atau rahim, namanya disebut adalah gestasi atau kehamilan. Jadi dalam rahim ini embrio akan dilindungi oleh selaput pembungkus. Ada amnion, ada allantois, ada chorion, dan ada saccus vitellinus. Amnion ini adalah merupakan selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Dinding amnion ini akan mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah dan melindungi embrio dari benturan. Kemudian allantois ini terletak di dalam tali pusat. Jadi fungsi dari allantois ini adalah untuk respirasi atau pernapasan, saluran makanan, dan ekskresi atau pengeluaran. Jadi waktu embrio berkembang, jaringan epitelnya menghilang dan tinggal pembuluh darah yang berfungsi sebagai penghubung embrio dan plasenta. Chorion merupakan suatu selaput yang berada di sebelah luar amnion. Chorion dan allantois ini akan tumbuh membentuk joncat pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induknya melalui plasenta. Kemudian apa itu saccus vitellinus? Ini adalah kantong kuning telur terletak di antara amnion dan plasenta. Saccus vitellinus ini merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah yang pertama. Nah, itu adalah selaput pembungkus ketika di dalam bayi ada janin di dalam rahim. Itu dilindungi oleh selaput pembungkus. Nah, ini adalah gestasi. Jadi ada selaput pembungkusnya ini. Kehamilan. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan sampai umur 36 minggu. 38 minggu. Ya, ini perkembangan kamu di dalam perut kita semua. Seperti ini. Ya, itulah sistem reproduksi pada manusia. Sampai bertemu lagi. Apabila kalian kurang paham, silahkan kalian tonton aja lagi videonya atau bisa bertanya. Ya, sampai bertemu lagi insya Allah di pembelajaran di pertemuan yang selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, ini adalah pertemuan yang kedua untuk materi struktur dan fungsi sistem reproduksi. Berarti kita ketemu lagi insya Allah nanti di penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Jangan lupa jaga kesehatan, baca doa, banyak berdoa supaya dapat ilmu yang bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk sholat yang 5 waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.